Karena sempat itu bertanya, Bang, coba dong buatkan tutorialnya video yang jalur ke laser itu di mana, karena mungkin agak bingung ya. Nah sekarang karena ini terus terang kalau untuk yang arah ke laser ini teman-teman, kalau kabel-kabel yang arah ke laser itu dan ke lasernya, kalau dia mengalami errornya itu error 100, itu menunjukkan juga ke laser, dan letak kerusakannya itu sebetulnya di Oke. Selamat datang, selamat malam ya, menjelang subuh kawan, dimanapun saja berada. Nah, di video kali ini juga mungkin salah satu juga jawaban dari komentar-komentar teman-teman yang kemarin sempat menanyakan masalah jalur laser ya, jalur laser. Cuma saja lasernya ini mesin kebetulan sudah saya bongkar ya, sudah saya bongkar. Nah kita langsung saja lanjut ke mesinnya teman-teman langsung ya, karena lagi sementara ada juga di depan saya. Nah ini saya mau geser. Seperti teman-teman lihat di sini ya. Ini ada soket-soket. Dia posisinya bagian atas dan ada penutupnya, cuma saya sudah lepas ya. Nah, di sini itu menggunakan ternyata 4 kabel. Ada kabel yang agak lebar, ini yang agak lebar, kemudian ada 2 kabel, ada 4 kabel dan ada 5 kabel. Nah, kemudian ini yang satu, yang 3 kabel ya. Nah, ini semuanya arah ke laser unit. Nah, arah ke laser unit, mau itu mesin 6000 ataupun serta generasinya dan mesin 6570 serta generasinya teman-teman ya. Itu posisi laser itu tetap sama. Kalau mesin-mesin besar itu posisi sebelah kanan kalau kalian menghadap di mesin. Nanti samping kanan ya teman-teman. Nah, karena sempat itu bertanya, Bang, coba dong buatkan tutorialnya video yang jalur ke laser itu di mana, karena mungkin agak bingung ya. Nah sekarang karena ini terus terang kalau untuk yang arah ke laser ini teman-teman, kalau kabel-kabel yang arah ke laser itu dan ke lasernya, kalau dia mengalami errornya itu error 100, itu menunjukkan juga ke laser, dan letak kerusakannya itu sebetulnya di motor poligonnya. Baik itu mau mesin 6000 ya, maupun mesin 6570 ya, itu pasti arah ke poligonnya. Sementara kalau dia menunjukkan error 110 itu, dia itu mengarah ke, ada PCB di bagian yang dapat ini, saya kasih lihat kalian, yang dapat ini itu dapat ke PCB BD ya. Kalau kalian juga bisa melihat itu, biasanya kalau kalian buka di Google pasti arahnya ke BD. BD itu yang menunjuk sebetulnya yang bagian luar, ada PCB kecil di luar yang di lasernya nempel. Nah, itulah yang bermasalah teman-teman ya, yang arahnya. Bukan berarti dia langsung rusak. Tidak mesti juga dia harus rusak baru munculkan error. Tapi ada kalanya dia cuma kotor macam lensa, ada kaca kecil ya, macam lensa kecil yang memantulkan juga cahaya laser, itu yang error 110. Nah coba kita ke bagian, saya mau putar dulu ke bagian belakangnya kawan ya. Ke bagian belakangnya ini yang dapat arah ke DC kontrolnya. Nah nah karena kebetulan DC-nya masih ada di sini kawan. Nah ini saya kasih lihat dulu ke kalian. Nah ini kabelnya, inilah kabel yang arah ke bagian laser kawan ya. Kalau posisi di bagian belakang mesin ya. Nah di sini saya mau kasih lihat.
Nah, posisinya seperti ini. Nah, jadi posisi pada saat dia nancap di mesin itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa melihatnya. Jadi posisinya seperti ini kawan. Nah, jadi ini kabel-kabel yang ini itu menancap di bagian sini kawan. Nah, 4 soket juga. Ya, 4 soket, 1, 2, 3, 4. Jadi posisinya kalau kalian posisi melepas membuka bagian belakang itu di sudut paling atas ya, yang berbaris ini, yang 4. Nah, inilah jalur kabel-kabelnya ya, yang khusus arah ke laser saja. Oke, terang nggak? Oke, kabelnya yang ini kawan ya. Nah, kalau 65 karena ini bukan mesin 65 kawan, tapi yang pasti untuk jalurnya sama ya, mau mesin 65 atau 6000 itu sama. Cuma saya nggak bisa bahas masalah yang kalau untuk mengalami 65 itu, masalah-masalah lainnya ya, yang biasa sering kali muncul. Jadi yang dapat itu sekali lagi saya kasih jelas kawan, itu bagian sini yang dapat arah ke laser ya. Nah, ini yang dapat arah ke laser kawan, ada 4 soket. Nah. Oke, saya simpan dulu. Tapi ketika kalian itu mengalami namanya error 10 itu, error 100 itu, atau error 110 itu jarang sekali namanya kerusakannya di bagian DC control teman-teman. Yang biasa terjadi itu di bagian laser saja ya. Mungkin lasernya kurang membuka, karena kalau laser 6570 itu, ini khusus mesin 6570 dan kawan-kawannya, biasanya itu kalau dia masih posisi terpasang itu pembuka pantulan yang memantulkan PCB BD-nya itu ya, itu kan ada biasa hitam di bagian laser yang nancap pada saat kalian menutup kipas depan ya. Kipas depan yang seringkali yang kode 824 itu, kalau nggak salah ya, 824 kalau 6570. Nah, di situ kalian akan melihat juga macam penusuk ya, apalagi istilahnya, yang bisa buka tutupnya si lasernya ya. Kalau seumpama itu terpasang atau ya terpasang kemudian kurang nancap ya, karena memang itu rawan patah ya, rawan patah si rumah kipasnya itu rawan patah. Jadi biasanya kalian harus mengecek. Nah, cara mengakalinya bagaimana ketika ini terjadi patah di bagian kipas 824-nya itu, kalian lepas saja itu yang di dalam laser. Cuma saya nggak ada, karena nggak ada mesin 65 teman-teman. Cuma saya mau mencoba untuk menyampaikan saja lewat video. Jadi pada saat kalian sudah membuka ya, membukanya itu kalian lepas saja yang menggunakan per kecil bagian buka tutupnya. Kalau kalian seumpama bisa membukanya, lebih baik kalian lepas. Tapi kalau kalian mengalami kesulitan, jadi kalian tutup saja langsung menggunakan lakban. Menggunakan lakban kalian tutup saja, supaya kenapa? Supaya pada saat kalian itu motokopi, pada saat kalian buka tutup bagian rumah kipas yang 824-nya itu, kalau dia tidak rapat atau kalau dia sudah patah, tentunya kan dia tidak mendorong membuka laser itu ya, otomatis dia akan error 110. Kalau yang itu ya 110 atau dia 110 teman-temannya. Karena kedua-duanya itu akan bekerja ya, baik yang BD-nya maupun yang motor poligonnya. Mudah-mudahan juga video ini bisa menjawab komentar-komentar teman-teman yang memang mengalami masalah-masalah di laser ya, baik itu errornya error 100 atau error 110. Atau besok pada saat nanti di video selanjutnya saya akan bahas ulang langsung ke laser unitnya ya. Mungkin di video selanjutnya baru saya akan bahas, saya akan jelaskan sebetulnya mana, khususnya buat
buat pemula ya, buat pemula yang baru menggunakan mesin IR ya. Nah, nanti saya akan bongkar mana yang dimaksud motor poligon, kemudian mana yang dimaksud BD. Nanti lanjut di video selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa setidaknya bisa menjawab komentar si kawan-kawan semua. Dan konten yang saya upload di channel Dirayuris ini bermanfaat buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi atau para pengusaha kopi center. Mari belajar bersama Dirayuris, belajar cerdas, belajar pintar, dan belajar untuk bisa memperbaiki mesin fotokopi. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.